yang dilakukan secara bersama-sama menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Kendati telah dijatuhi vonis hukuman mati, terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo, tetap berkesempatan mengajukan banding atas putusan tersebut. Apa itu banding dalam tata cara KUHP? Mengutip dari jurnal berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, disebutkan bahwa banding adalah salah satu bentuk upaya hukum yang merupakan hak terdakwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 yang dimana terdakwa tidak setuju dengan putusan pengadilan. Banding juga merupakan upaya hukum yang dapat diambil para pihak untuk memeriksa kembali putusan pengadilan di tingkat pertama. Upaya hukum banding juga dapat ditujukan untuk mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama jika ditemukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan putusan. Aturan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, mendapat sorotan. Aturan itu disorot usai mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dijatuhi hukuman pidana mati. Sementara itu aturan KUHP baru menjadi polemik dan dapat digunakan Sambo sebagai celah untuk lepas dari hukuman mati. Aturan mengenai pidana mati yang disorot itu tertuang dalam pasal 100 KUHP baru. Berikut cuplikan wawancara Tribun Sumsel dengan ex-Kabareskrim Susno 2J mengenai kemungkinan Sambo lolos dari jerat hukuman mati. Pun, wajar dia membunuh, sehingga hukumannya tetap bersalah, tidak terlalu berat. Nah, tetapi oleh pembuat undang-undang, motif tidak perlu. Yang penting kamu bunuh, direncanakan atau tidak direncanakan. Dan begitu. Oke. Ya. Nah, vonis mati, Anda setuju? Ya, vonis mati itu sebenarnya ya vonis tertinggi, maksimal. Ya. Mengapa dijatuhkan? Pertama, bahwa kita baca pertimbangan hakim kemarin kan, semua unsur yang dituduhkan terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian unsur yang meringankan tidak ada. Unsur yang memberatkan banyak sekali. Ya, maka tiada lain hukuman yang harus dijatuhkan adalah hukuman maksimal. Hukuman maksimal dari pidana pembunuhan dengan rencana 340 KUHP adalah hukuman mati. Ya jelas itu tepat sekali. Tuntutan masyarakat pun hukuman mati. Jadi ini memenuhi keadilan masyarakat, memenuhi keadilan yuridis, memenuhi keadilan filosofis. Tepat sekali. Keadilan filosofisnya juga terpenuhi ya. Nah, persoalan sekarang adalah apa iya akan dilaksanakan? Nah, itu the big question. Ya. Mengapa? Karena sudah diundangkan oleh DPR bersama pemerintah undang-undang tentang KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. Di pasal 100 itu ditentukan bahwa untuk seseorang yang dijatuhi hukuman mati tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Tidak bisa serta-merta dilaksanakan karena dia harus nunggu 10 tahun. Itu maksimal Pak, 10 tahun tuh. 10 tahun ya. Tenggat waktu harus 10 tahun. Dinilai oleh lembaga pemasyarakatan. Maksimal atau minimal? Ya pokoknya sampai terpenuhi, tidak ada minimal maksimal. Sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap, dihitung 10 tahun. Nah sekarang, kapan putusan ini berkekuatan hukum tetap? Belum, ini kan baru putusan pengadilan tingkat pertama. Masih menunggu pengadilan banding. Masih menunggu pengadilan kasasi, masih menunggu PK, masih menunggu lagi garasi presiden. Karena ini pidana mati, banding itu tidak mungkin sebulan 2 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Kasasi juga, dan apa-apa juga, kemudian apalagi sampai gerasi. Jadi kalau hukumannya itu masih ada, dan Sambo naik, mengajukan keberatan terus, maka ini prosesnya bisa 5 tahunan. Nah dihitung dari 5 tahun dia punya kekuatan hukum tetap, 10 tahun lagi. Setelah 10 tahun dia berkelakuan baik, menyesal dan sebagainya, maka hukuman mati tadi bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Dan terus ada orang mengatakan, Pak itu berlakunya 3 tahun lagi. Iya, tapi kan berlakunya hukuman Sambo masih lebih dari 3 tahun lagi. 5 tahun lagi belum tentu berlaku. Kita anggap saja misalnya 5 tahun. 5 tahun berarti baru Inkra 2028. Sedangkan undang-undang yang disahkan tahun 2023, dia 2026 udah berlaku. Berarti Sambo mendapatkan yang ini. Karena dia mendapatkan yang ini, karena ada ketentuan undang-undang, manakala perkara dalam proses, ada ketentuan baru. Maka yang terkena itu, terdakwa atau terhukum atau terpidana, berhak memilih. Yang meringankan dia. Pasti dia milih yang baru dong. Jadi boleh dibilang ini belum ending buat Sambo ya Pak ya? Belum, cerita masih panjang. Tapi sudah ada kepuasan publik bahwa dia sudah dihukum mati. Dalam KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022 itu, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Selain itu, KUHP memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Bila selama 10 tahun ia berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.
Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, demikian bunyi pasal 100 ayat 4 KUHP baru. Ada dua hal yang diperhatikan untuk dapat mengubah pidana mati menjadi seumur hidup sebagaimana tercantum dalam pasal 100 ayat 1 KUHP. Berikut bunyinya. 1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan A. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau B. Peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun, jika selama masa percobaan terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Secara lengkap begini isi pasal 100 dan pasal 101 KUHP baru yang memuat mengenai aturan hukuman mati. Pasal 100. 1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan A. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau B. Peran terdakwa dalam tindak pidana. 2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat, liter, harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. 3. Tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. 5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dihitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. 6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pasal 101. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden. Ahli hukum pidana yang juga juru bicara, Jubir, KUHP baru, Albert Aris, memberikan penjelasan. Untuk saat ini vonis Sambo itu belumlah berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena Sambo maupun penuntut umum masih bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu banding dan kasasi.